terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan asusila terhadap Cindra Aditi Tejakinkin, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Belanda di wilayah Den Haag. Hashim Ashari telah dijatuhkan sanksi berat berupa pemecatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dalam sidang putusan tersebut, DKPP pun membeberkan fakta awal Hashim Ashari memulai modusnya kepada Cindra Aditi. Mulai dari pertemuan pertama hingga mengungkap surat pernyataan yang berisi 5 poin janji-janji Hashim Ashari untuk Cindra Aditi. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 janji manis ex-ketua KPU Hashim Ashari ke Cindra Aditi Tejakinkin versi Cumi Top 5. Idewa Kadewiar Saraka Sandi, anggota DKPP, menyampaikan bahwa Ketua KPU Hashim Ashari membuat surat pernyataan yang berisi 5 poin janji untuk Cindra Aditi. Diketahui surat pernyataan tersebut pernah disampaikan Hashim Ashari saat merayu dan memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan pada 3 Oktober 2023 lalu di Belanda. Di mana poin pertama tertulis mengenai apartemen yang akan dibalik nama menjadi milik pengadu. Lantas seperti apa poin yang disampaikan anggota DKPP? Dan seperti apa sudut pandang pengacara Farhad Abbas? Berkaitan dalil bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2023, bukti P9, teradu menyatakan benar yang menulis surat pernyataan dimaksud, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sepenuhnya atas permintaan pengadu dan bahkan rumusan teks surat tersebut dibuat, dirumuskan, dan didiktekan oleh pengadu sendiri kepada teradu untuk setiap kata dan kalimat yang ada dalam surat tersebut. Meskipun demikian, teradu juga sepenuhnya sadar terhadap beberapa rumusan dan makna dari surat pernyataan dimaksud. Pernyataan poin ke-1 yang menyangkut soal apartemen di Puri Imperium, pengadu yang meminta bantuan teradu untuk membantu mengurus pembeliannya. Teradu kemudian bersedia membantu mengurus dan meminta tolong pada salah satu kawan teradu membantu pengurusan hal tersebut. Pengadu kemudian mulai memaksa untuk segera diurus cepat pengurusan balik nama atas nama pengadu. Saya adalah orang yang paling protes dengan sikap DKPP yang memecat dan memberhentikan Ketua KPU Hashim Ashari sebagai Ketua maupun anggota KPU. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah proses kezaliman. Karena saya ceritakan dari awal ya, bahwa saya lah orang pertama yang melaporkan Ketua KPU dengan pengakuan Hasnaini. Kemudian kita laporkan ke DKPP, kemudian Hasnaini membuat klarifikasi dan menyatakan dia tertekan dan stres dan minta maaf. Sudah selesai. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian Hasnaini melaporkan lagi, baik di kepolisian maupun di mana, tidak terbukti. Harusnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu jangan asal terima laporan-laporan seperti itu. Kalau memang orang merasa silakan dibuktikan dulu di pengadilan. Setelah ada bukti bahwa Hashim itu melakukan upaya, apakah ini suka sama suka, apakah ini pemerasan. Kalau saya melihat ini adalah motif playing victim, yang dimana seorang wanita mendekati seorang yang sudah bersuami, harusnya dia yang dilaporkan oleh istri daripada Hashim karena telah berhubungan badan dengan pengakuan dia itu. Bukan Pak Hashim dalam tertekan udah apa sampai Pak Hashim bisa membuat satu pernyataan akan membayar 30 juta sebulan, membayar uang makan restoran 1 bulan 1 minggu sekali, membiayai tiket perjalanan pesawat terbang, dan apabila tidak dipenuhi selama 1 bulan dan tiap hari menelpon sehari 1 kali, maka akan dikenakan denda 4 miliar. 4 miliar ini bisa dicicil selama 40 tahun. Itu kan bentuk pemberasan. Ini bukan satu persekongkolan kejahatan gitu. Harusnya DKPP memeriksa dulu, ini orang yang punya niat jahat, bukan bicara menyangkut etika atau moral dari seorang penyelenggara yang tidak boleh menikah dengan sesama anggota KPU ataupun menjanjikan karena dia cuma digaji 45 juta. Harusnya Pak Hashim ini dilindungi karena Pak Hashim ini bersumpah untuk setia pada negara dan menjaga rahasia negara. Malah negara yang membongkar rahasia pribadinya beliau.
kedua yang dibacakan oleh anggota DKPP Idewa Kadeviar Sarakasandi dinyatakan bahwa teradu Hashim Ashari akan membiayai keperluan pembelian tiket Jakarta Belanda untuk pengadu Cindra Aditi sebanyak Rp30 juta per bulan. Namun menurut teradu itu semua atas permintaan pengadu. Lantas seperti apa poin kedua tersebut? Dan seperti apa pandangan Agustino Nahag sebagai praktisi hukum? Pernyataan poin kedua soal pembelian tiket pesawat dan makan di restoran. Faktanya selama ini pengadu yang selalu meminta hal-hal tersebut kepada teradu semacam reimburse. Kalau saya lihat dari rundown tiket bolak-balik dibelikan, dia masuk ke kamar gitu loh. Diminta datang ke kamarnya, kecuali bapaknya datang ke kamarnya. Memaksa dia, beda ceritanya bang. Hukum itu harus jeli dan teliti gitu loh. Karena ini soal masa depan seseorang. Ini pejabat negara loh pak, nggak main-main ini. Ini berat buat Indonesia itu, tamparan keras, malu pak. Tapi kita juga harus fair, harus menyelidiki dulu. Ini apa kejadian ini gitu loh. Dalam poin 3 yang dibacakan oleh anggota DKPP Idewa Kadeviar Sarakasandi, teradu Hashim Ashari akan memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. Dan hal tersebut pun ditanggapi oleh pengacara Hotman Paris. Lantas seperti apa poin 3 dalam surat pernyataan Hashim Ashari untuk Cindra Aditi? Dan seperti apa pandangan Hotman Paris? Pernyataan poin ketiga terkait teradu berusaha memberikan perlindungan kepada pengadu, baik berupa perlindungan nama baik dan kesehatan mental dan upaya untuk tidak mengecewakan pengadu. Rumusan tersebut merupakan permintaan pengadu. Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan si pengadu, si wanita yang dari Belanda. Pertanyaannya, sebelum Bapak Jokowi menandatangani Kepres, mohon dicek temuan fakta persidangan. Benar nggak, ini pertanyaannya bukan tuduhan, benar nggak si pengadu itu pernah ngechat, pernah WA Ketua KPU meminta agar diperiksa apakah Ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia. Kalau ada chat dari seorang wanita seperti itu kepada seorang laki, pertanyaan, apakah itu hubungan intim dipaksakan atau mau sama mau? Benar nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya? Tapi setelah dia menang, sekarang sudah viral di mana-mana, dia nongol di mana-mana. Pak Jokowi, hati-hati, jangan sembarang tanda tangani Kepres. Cek dulu. Dalam poin 4 yang dibacakan oleh anggota DKPP Idewa Kadeviar Sarakasandi, teradu Hashim Ashari menyatakan bahwa ia tidak akan menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung surat pernyataan tersebut dibuat. Sebagai pengacara, Deoli Payumara juga turut memberikan komentarnya terkait poin 4 yang dibacakan oleh anggota DKPP tersebut. Lantas, seperti apa poin 4 surat pernyataan Hashim Ashari untuk Cindra Aditi? Dan seperti apa pandangan Deoli Payumara? Pernyataan poin keempat, faktanya tidak ada sama sekali pernyataan teradu hendak menikahi pengadu, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi pengadu sebagaimana pengadu dalilkan. Teradu justru menegaskan dalam pernyataan dimaksud bahwa memang teradu tidak akan menikah dengan perempuan siapapun itu. Sebenarnya dia ini kan pejabat publik ya, yang harusnya kemudian menjaga norma, etika, moral sebagai pejabat. Tapi kalau dia kemudian melakukan perilaku-perilaku yang asusila, ya memang harus dipecat.
Dalam poin 5 yang dibacakan oleh anggota DKPP Idewa Kadewiarsa Rakasandi tertulis bahwa teradu Hashim Ashari harus menelpon atau berkabar kepada pengadu Cindra Aditi minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Dan jika kelima poin tersebut diingkari, teradu Hashim Ashari harus membayar denda senilai 4 miliar rupiah kepada pengadu Cindra Aditi. Lantas seperti apa poin terakhir surat pernyataan tersebut? Dan seperti apa konsekuensi jika janji-janji tersebut tidak ditepati? Pernyataan poin kelima sepenuhnya adalah permintaan pengadu agar teradu mau telepon atau berkabar kepada pengadu minimal sekali dalam sehari. Terkait dengan topik 4 miliar rupiah, faktanya teradu keberatan dengan hal tersebut karena dari segi penghasilan teradu tidak akan cukup. Maka hanya jika hal itu terjadi, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyicil. Jadi tindak pidana kekerasan seksual khusus mengenai ini adalah delik aduan. Jadi kalau si perempuan tidak mengadu, ini nggak jadi pidana. Makanya ini harus ada laporan polisi dari si perempuan, dia mengadu. Kalau suka sama suka, tidak ada paksaan, udah dewasa, ya nggak ada pasalnya. Jadi kalau sudah suka sama suka, laki-laki perempuan di atas 21-23 tahun itu udah dewasa lah itu kan. Yaitu kalau dia suka sama suka dan terbukti memang suka sama suka, ya tidak ada pasalnya. Karena suka sama suka, makanya terjadilah banyak yang ke hotel kan karena suka sama suka itu. Jadi memang nggak ada pasalnya. Dianggap sama-sama mau lah, sama-sama orang dewasa. Watch the report.